95 kembali lagi ke halaman 8. Tidak kita sediakan di tahun ini, maka dia akan ditagih di 2023 APBN kita. Jadi tidak berarti nggak ada gitu. Tagihannya datangnya tahun depan, pas kita sedang menjaga APBN kita. Tadi defisitnya dikurangin untuk 3% supaya APBN-nya sehat lagi. 195,6 triliun itu memakan lebih dari separuh dari anggaran subsidi kompensasi tahun depan. Di dalam undang-undang APBN yang akan kita bahas dengan DPR, kita menganggarkan 336,3 triliun rupiah. Jadi kalau ada tagihan dari 2022 nanti, ya berarti udah lebih dari separuh udah kepake untuk membayar 2022. Kita bisa bayangkan 2023 pasti anggaran subsidi kompensasi menjadi tidak mencukupi. Nah, nanti akan menimbulkan persoalan yang sama lagi. Artinya ini akan muncul terus snowballing efeknya ke belakang. Inilah situasi dari APBN kita. Jadi di satu sisi kalau tadi ditanyakan, dengan penerimaan negara yang nambah 420 triliun pun yang kita pakai semua untuk subsidi tadi ya, untuk energi, pertalite, solar, dan kemudian LPG 3 kilo dan listrik, itu enggak akan mencukupi. Seluruh windfall profit yang dipakai semuanya. Tidak akan mencukupi karena akan habis. Jadi kalau teman-teman wartawan nanti tiap bulan bicara, saya menjelaskan APBN kita masih surplus karena tagihannya ini nanti baru akan ditagihkan ke kami pada bulan Oktober. September ya Pak ya, September atau Oktober. Setiap 3 bulan tagihannya yang 502 itu baru akan datang pada saat sudah diaudit BPKP nanti sekitar bulan September. Makanya nanti APBN kita akan mulai adjusted dari surplus-surplus yang kelihatannya kita punya surplus sekitar berapa tuh Silpa dengan 300 tadi akan langsung habis aja untuk membayar itu. Itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, hitungan-hitungan yang Bapak Presiden selama ini meminta kami, Kementerian Keuangan untuk membuat hitungan di APBN-nya. Dan kalau dilihat dari sini, dari hitungan kita bulan Juli, pada saat kita menyampaikan ke DPR, sampai sekarang pun hanya dalam waktu 1 bulan, perubahan terus berjalan. Maka kami akan terus mengelola APBN secara hati-hati, namun juga pesannya adalah pertama, subsidi yang ratusan triliun ini jelas sasarannya dan yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu. Dan ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini. Karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun, yang tidak mampu tidak menikmati. Nah, untuk itu memang akan diperlukan berbagai langkah-langkah untuk satu, tetap menjaga APBN kita sebagai shock absorber. Artinya subsidi itu nggak akan dicabut. Tapi penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan di dalam kerangka untuk tadi memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat. Yang kedua, APBN kita juga tetap harus dijaga supaya kita tetap bisa ngadepin 2023, 2024 yang nanti ketidakpastian juga masih akan tinggi. Yang ketiga, ya semuanya gotong royong, kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin harus kontribusikan lebih baik atau lebih banyak dibandingkan masyarakat yang tidak mampu yang harus kita bantu dengan berbagai instrumen. Dari mulai bansos sampai dengan subsidi tapi yang tepat sasaran. Mungkin itu teman-teman wartawan yang saya
hormati, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya rasa kita tidak usah membuka pertanyaan lagi ya. Nanti saya menyampaikan ini kepada Bapak Presiden bahan-bahan yang sama dengan yang Anda sekarang terima. Ini sebagai sebuah bentuk akuntabilitas kita mengenai kondisi APBN dan yang Bapak Presiden selama ini selalu meminta kepada kita, menginstruksikan tolong dijaga dan dihitung secara cermat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman wartawan yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan tentu setiap langkah-langkah yang menyangkut tadi subsidi, kemudian bansos, APBN, kami akan selalu update sesuai dengan keputusan-keputusan yang ada. Nanti untuk ALKO APBN bulan Agustus, kita juga akan sampaikan pada sekitar pertengahan September untuk bisa memberikan update situasi dari kondisi APBN kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.